Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pada saat ini kita akan memulaikan ibadah doa malam kita lewat streaming. Mari kita mau satukan hati dengan sukacita iman. Kita mau sembah Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur ketika kami boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan dan cinta Tuhan atas hidup kami. Pada saat ini dari tempat kami masing-masing ya Tuhan, kami mau datang menyembah Engkau, kami mau datang naikkan syukur yang terbaik atas setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap menyenangkan hati-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua
percaya ya Tuhan, hanya bersama-Mu kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Bersama-Mu kami tak akan pernah menyerah menghadapi setiap situasi kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang tetap terus beserta dengan kami. Terima kasih untuk segala kekuatan dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami, yang boleh tetap terus kami nikmati di sepanjang umur kami ya Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami bagi-Mu. Kiara labasi kana yara labasi kana yara labata kana yara labasi kana yara labata kana. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami sembah Allah yang kudus, Allah yang mulia. Ini hidup kami, ini hati kami bawa padamu. Oh Yesus, kami sembah segala pujian dan syukur, hormat kemuliaan bagi Yesusku. Engkau mulia, Engkau ajaib. Oh Yesus, kami percaya kuasa-Mu, kami kuat bersama-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih. Ya ini sembah kami yang terbaik. Oh Yesus, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari yang percaya, angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Tuhan. Dimanapun siap kita berada, senang sekali pada saat ini kita boleh bersama-sama kita beribadah doa malam dimanapun siap kita berada. Kita percaya bahwa dimanapun siap kita berada, hadirat Tuhan tetap memenuhi setiap kita. Baik, kita akan bersama-sama, kita terlebih dahulu kita berdoa untuk kita boleh menerima akan pemberitaan firman Tuhan.
Yang pasti menjadi kebutuhan bagi setiap kita untuk kita terus bertumbuh, kita boleh berakar kuat, kita juga boleh berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kembali kami menghampiri akan hadirat Tuhan, dan selalu hanyalah oleh kuasa darah anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang sudah tercurah bagi setiap kami, sehingga siap kami ada di hadirat Tuhan, dan kami siap untuk kami boleh kembali Bapa duduk diam di bawah kaki-Mu untuk kami boleh menerima akan firman-Mu Tuhan. Buat setiap tanah hati kami tanah hati yang baik ketika benih firman-Mu, benih terbaik itu diberitakan bagi setiap kami. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan boleh berakar kuat, bahkan juga boleh membawa buah yang begitu lebat bagi kemuliaan Engkau Tuhan. Bapa, mari juga buat hamba-Mu yang hendak menyampaikan akan firman-Mu Tuhan, biarlah sungguh-sungguh juga segala persiapannya Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang menyempurnakan. Biarlah segala apapun yang disampaikan itulah kerinduan Allah bagi setiap kami dimanapun siap kami berada. Bahkan firman-Mu adalah pedang bermata dua bagi setiap kami tanpa terkecuali. Roh Kudus kuasai siap kami Tuhan, dan segala pekerjaan roh jahat yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kami dari firman-Mu kepada yang lain, kami perintahkan pergi di dalam nama Yesus. Hanya Roh Kudus yang boleh dengan luasa boleh bekerja di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Bapa, sesi pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhir, kami mau serahkan di dalam tangan kasih karunia-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama kita belajar ya satu prinsip firman Tuhan yang akan membuat setiap kita untuk tetap kita boleh kuat ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan juga kita boleh tetap senantiasa boleh berbuah dan juga memuliakan akan nama Tuhan. Nah, tema atau topik firman Tuhan pada saat ini saya beri judul atau saya beri topik, yaitu pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar, tinggal pada pokok anggur yang benar. Nah saudaraku, saya percaya bahwa kerinduan hati Allah kita adalah bahwa siap kita boleh senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang kuat ya, pribadi-pribadi yang tangguh dalam menjalani ya kehidupan sehari-hari, apalagi kita masih ada dalam suasana wabah pandemi daripada COVID-19. Ya, Tuhan juga rindu untuk tetap kita senantiasa kita fokus, kita boleh memberikan waktu, kita boleh memberikan perhatian kita, hati kita untuk tetap kita boleh melayani Tuhan, ya melayani pekerjaan tangannya. Nah saudaraku, untuk kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, untuk kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa dan tetap kita boleh melayani pekerjaan tangan Tuhan, maka dibutuhkan yang namanya untuk kita boleh senantiasa melekat pada pokok anggur yang benar. Nah saudaraku, untuk materi firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Ya, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Saya percaya bahwa ini bukan perikop ya yang saudaraku mungkin baru, tetapi perikop yang sudah sering kali kita dengar, tetapi saya percaya setiap kali kita mendengar firman Tuhan dengan perikop yang sama, dengan pasal yang sama, saya percaya saudaraku ada sesuatu yang baru yang akan Roh Kudus saudaraku bukakan, singkapkan bagi setiap kita, untuk kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendaknya bagi setiap kita. Saya akan bacakan bagi setiap kita saudaraku Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudaraku, waktu kita baca perikop ini saudaraku, ya, kita percaya bahwa sekali lagi yang membuat setiap kita, ya, untuk kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang saudaraku dikatakan juga kita berbuah lebat sehingga boleh memuliakan akan Bapa di surga, itu adalah dikatakan kita melekat pada pokok anggur yang benar. Yesus katakan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya, dan dikatakan juga setiap ranting padaku. Artinya apa? Artinya bahwa setiap ranting yang menghasilkan buah itu pasti melekat pada pokok anggur. Ya. Dan saudaraku, pokok anggur saudaraku itu adalah Yesus sendiri. Dan siap kita adalah ranting-rantingnya. Jadi pada waktu setiap kita melekat kepada Yesus senantiasa, maka dikatakan kita saudaraku akan menjadi, ya, pribadi-pribadi, ya, anak-anak Tuhan, kita menjadi para pelayan Tuhan yang kuat, ya, bahkan juga berbuah lebat bagi kemuliaan akan namanya. Bahkan di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti ini saudaraku dibutuhkan senantiasa kita terus melekat, kita terus saudaraku kita erat, kita terus saudaraku sungguh-sungguh untuk kita bisa karib, kita bisa akrab dengan Dia, ya. Saya akan coba saudaraku untuk kita sedikit menggali apa sih yang dimaksud dengan kita melekat pada pokok anggur yang benar. Ranting melekat pada pokok anggur, kita melekat kepada Tuhan Yesus. Nah saudaraku, arti kamus, waktu saudaraku saya coba buka untuk KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan melekat itu artinya menempel benar-benar, ya, artinya menempel dengan baik saudaraku, ya, sehingga tidak mudah lepas, ya, tidak mudah terlepas. Berarti saudaraku bisa diibaratkan bahwa setiap kita itu harus saudaraku betul-betul kita melekat atau tidak terpisahkan dengan Yesus. Tiap-tiap saat, tiap-tiap hari, tiap-tiap saudaraku minggu, tiap-tiap bulan, sepanjang tahun-tahun yang kita lalui saudaraku, kerinduan Tuhan untuk siap kita boleh menjadi pribadi yang kuat, tangguh, berbuah dan juga boleh memuliakan Dia, itu kita tidak pernah terpisahkan dari Yesus, ya. Seperti saudaraku ranting yang tidak terpisahkan daripada pokok anggur sehingga dia berbuah, maka setiap kita pastikan setiap kita itu tidak pernah saudaraku terpisahkan, ya, tidak pernah saudaraku kita berjauhan daripada Tuhan Yesus. Bahkan saudaraku dikatakan waktu kita melekat atau tidak terpisahkan dengan Yesus, kita saudaraku sebenarnya harus terus terkoneksi, ya, atau terhubung dengan Yesus sebagai pokok anggur atau bahkan juga sebagai sumber di dalam hidup setiap kita. Kata koneksi saudaraku adalah kata-kata yang saudaraku hari-hari ini selama saudaraku teknologi ini mulai semakin semakin meningkat, ya. Itu kata koneksi itu sudah menjadi sebuah kata yang sangat-sangat biasa. Ya, dimanapun siap kita berada saudaraku, pasti handphone kita contohnya itu terkoneksi dengan yang namanya apa? Dengan internet saudaraku. Sehingga dimanapun siap kita berada, dimanapun kita saudaraku melakukan sesuatu aktivitas, kita akan bisa terhubung juga dengan, ya, dengan keluarga kita, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan sesama rekan setim pelayanan, dengan siapapun juga saudaraku kita akan bisa terkoneksi untuk apa? Untuk terhubung dengan mereka. Nah saudara, untuk hal-hal yang jasmani kita bisa mengupayakan untuk kita bisa terkoneksi. Contohnya HP kita, tidak ada kuota pun juga kita coba nyari yang namanya apa? Hotspot, atau misalkan kayak ada area di mana ada wifi saudaraku yang mungkin bisa tidak ada, misalnya tidak ada kuncinya, kita bisa masuk misalkan wifi dari yang disediakan oleh pemerintah kota misalkan saudaraku, ya, kita bisa masuk, kita bisa menikmati, kita bisa terkoneksi dengan internet, kita bisa terhubung dengan banyak orang saudara. Nah saudara, saya percaya untuk perkara yang begitu penting, yaitu apa? Untuk kita terhubung, terkoneksi dengan Yesus yang adalah sumber, yang adalah pokok anggur yang benar, sehingga siap kita boleh menjadi pribadi yang kuat, pelayan Tuhan yang kuat,
kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, itu harus kita sama-sama kita lakukan di dalam kehidupan kita tiap hari, saudara. Sebab saya percaya bahwa ketika kita terhubung dengan Yesus yang adalah pokok anggur, ya, ranting dengan pokok anggur, maka dia akan bisa menghasilkan buah. Dikatakan setiap ranting yang berbuah, ya, sama Bapa di surga itu dibersihkan, saudaraku. Supaya apa? Supaya ranting itu bisa berbuah makin banyak, berbuah makin lebat, berbuah untuk kemuliaan Dia. Saya percaya, saudaraku, waktu kita terkoneksi dengan Yesus yang adalah sumber, ya, dalam hidup setiap kita, saudara, saya percaya Yesus adalah sumber, maka apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan pasti akan sediakan dan beri bagi setiap kita tepat pada waktunya, saudaraku. Saya percaya siapapun kita, baik anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda, sampai orang-orang tua sekalipun, masing-masing kita punya kebutuhan, saudara. Masing-masing kita punya keperluan. Dan saya yakin dan percaya pada waktu, saudaraku, masing-masing kita, anak-anak sekolah minggu, dia belajar untuk dia terhubung dengan Yesus, ya, dengan doanya, dengan baca Alkitab, saudaraku. Dengan dia, saudaraku, bisa memuji menyembah Tuhan. Ya, setiap kita juga melakukan hal yang sama. Maka apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan pasti akan cukupkan bagi setiap kita, saudaraku. Perihal ekonomi yang mungkin hari-hari ini, saudaraku, begitu agak sulit. Kenapa? Tidak bisa leluasa kita beraktivitas di dalam pekerjaan, di dalam usaha seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Tetapi saya percaya, saudaraku, dan kita mesti percaya bahwa Yesus dialah sumber. Dia tidak pernah mengenal yang namanya situasi kondisi yang mungkin itu bagi dunia sulit. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit, karena Dia adalah sumber. Dia sumber yang sejati. Kebutuhan, saudaraku, untuk keuangan, kebutuhan, saudaraku, untuk pendidikan anak-anak kita, kebutuhan, saudaraku, untuk pekerjaan kita, kebutuhan, saudaraku, untuk usaha kita yang bisa terus, saudaraku, berkembang, kebutuhan apapun juga, saudaraku, pekerjaan yang diberkati, rumah tangga yang, saudaraku, juga diberkati, penuh oleh sukacita, damai sejahtera, apalagi yang kita bisa sebutkan. Dia sumber segala sumber, saudaraku. Dipastikan, saudaraku, setiap kita, ya, untuk kita bisa terhubung senantiasa dengan Yesus di dalam kehidupan setiap kita, saudaraku. Nah, saudara, bagaimanakah cara untuk kita bisa, saudaraku, melekat pada pokok anggur, ya? Bagaimana kita bisa melekat pada Yesus senantiasa di dalam kehidupan setiap kita? Sebenarnya sangat simpel sekali, saudaraku. Di sini dikatakan bahwa, saudaraku, tinggallah di dalam aku, ya, dan firmanku di dalam kamu. Artinya apa? Sangat simpel. Untuk kita bisa terkoneksi dengan Yesus adalah setiap kita, saudaraku, senantiasa kita mau tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia. Kita bisa katakan, Tuhan Yesus, aku mau tinggal di dalam Engkau, Tuhan, dan firman-Mu di dalamku, Tuhan. Aku di dalam-Mu dan Engkau di dalamku, Tuhan. Dan saudara, kita bisa menikmati persekutuan yang begitu dalam, persekutuan yang begitu intim dengan Dia. Roh Kudus, saudaraku, ya, Dia yang memberikan kita senantiasa sebuah kesadaran. Roh Kudus yang memberikan kita sebuah, saudaraku, pengertian. Roh Kudus yang memberikan kita sebuah dorongan senantiasa untuk kita bisa tinggal di dalam Yesus, saudaraku, senantiasa. Saudara, sangat simpel sekali. Kita tinggal katakan pada Tuhan, dan kita tinggal meminta kepada Roh Kudus untuk mengingatkan setiap kita. Roh Kudus diberikan bagi setiap kita, saudaraku, untuk menolong kita, untuk memampukan setiap kita, saudaraku, untuk apalagi untuk memberikan kita, saudaraku, betul-betul sebuah motivasi yang kuat untuk kita bisa terkoneksi dengan Yesus. Ranting, saudaraku, yang melekat pada pokok anggur. Setiap kita yang senantiasa terkoneksi dengan Yesus dibutuhkan senantiasa untuk kita mau, untuk kita menginginkan, untuk kita menghendaki, saudaraku. Ya, saya percaya ini bagian setiap kita. Bagian Tuhan, Dia sudah menyediakan, karena Dia sumber, saudaraku. Tinggal kita datang kepada sumber itu. Tinggal kita, saudaraku, ada pada posisi untuk kita boleh menerima semua yang menjadi kebutuhan kita di dalam sumber itu, saudaraku. Sangat simpel, nggak ada yang sukar, saudaraku, nggak ada yang sulit pada waktu siap kita memahami bahwa ini bagian siap kita.
Ini adalah porsi kita, porsi Tuhan, bagian Tuhan, saudaraku, dia kerjakan dengan luar biasa. Tinggal bagian kita, bagaimanakah kita dengan semangat, dengan antusias kita bisa ada pada posisi untuk kita boleh menerima, saudaraku ya. Nah, dampaknya apa? Pada waktu siap kita melekat pada pokok anggur yang benar, saudaraku. Di dalam ayat yang kelima itu dengan jelas dikatakan bahwa akulah pokok anggur yang dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Yang pasti waktu kita, saudaraku, melekat pada pokok anggur yang benar, waktu kita melekat pada Yesus, saudaraku, maka yang pertama yang pasti akan muncul, kelihatan, nampak daripada hidup kita, saudaraku, di hadapan orang banyak, terlebih di hadapan Tuhan, itu adalah buah. Dikatakan kita muncul, saudaraku, buah yang banyak. Kita mengenal, saudaraku, setidaknya ada 3 buah, saudaraku, yang kita bisa sama-sama, saudaraku, kita akan lihat dari siap kehidupan kita. Yang pertama itu adalah buah karakter. Ya, dulu waktu kita sebelum, saudaraku, kita lahir baru, sebelum kita percaya Tuhan Yesus, saudaraku, karakter kita adalah karakter dunia. Karakter, saudaraku, yang didominasi oleh apa? Oleh dunia. Roh yang berkuasa atas, saudaraku, dunia adalah roh-roh, saudaraku, yang berkuasa atas orang-orang durhaka, dikatakan. Ego kita, kedagingan kita senantiasa menginginkan akan hal-hal, saudaraku, yang tidak berkenan di pemandangan Tuhan. Tetapi pada waktu kita lahir baru, kita punya Tuhan yang baru, yaitu Yesus. Kita akan melihat, kita akan, saudaraku, mendapati, ya, waktu kita baca kitab Injil Matius sampai Yohanes, kita akan dapati begitu banyak karakter itu, saudaraku, yang kita bisa adopsi dalam setiap kehidupan kita. Saya sangat terinspirasi Markus pasal pertama 35 itu berkata bahwa pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus dia bangun dan dia pergi keluar. Apa? Dia pergi ke sana untuk apa? Untuk berdoa. Ini sebuah karakter yang luar biasa. Orang yang, saudaraku, mau untuk diberkati Tuhan, maka dia mesti harus apa? Harus rajin. Rajin apa? Rajin berdoa, saudaraku. Rajin apa? Rajin, saudaraku, untuk dia meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Bapa di surga. Yesus, saudaraku, yang dia juga adalah pribadi Allah, dia, saudaraku, datang kepada Bapaknya. Untuk apa? Untuk dia bisa mengerti kehendak Bapa hari ini apa ya. Karena terbukti, saudaraku, setelah dia berdoa, Markus pasal pertama ayat 35 itu, ayat 36, 37 dan seterusnya dikatakan, ya, para muridnya mencari dia. Untuk apa? Orang banyak sudah menunggu, sudah menanti. Orang banyak, mereka ingin ketemu dengan Engkau, Tuhan, untuk mereka alami yang namanya kesembuhan, untuk mereka alami yang namanya kekuatan, untuk mereka boleh mendengarkan pengajaran-Mu. Saudaraku, ini salah satu karakter yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Di sekian banyak yang ada, kita bisa mau sama-sama. Kita mau, saudaraku, untuk kita bisa mencari, dan kita mau sama-sama untuk apa? Untuk kita ikuti karakter itu. Dan saya percaya kalau, saudaraku, Tuhan kita, Tuhan yang baru itu adalah Yesus, penguasa yang baru itu dalam hidup kita adalah Yesus, maka biarlah dia yang menjadi, saudaraku, sumber daripada karakter siap kita. Yang kedua itu adalah buah roh. Ya, ini sudah tidak asing lagi, Galatia pasal yang kelima, ayat 22 sampai dengan 23, saudaraku. Ya, ada 9 buah roh yang itu sama-sama kita bisa lakukan, ya, dalam hidup setiap kita. Itu pasti muncul dalam hidup setiap kita. Yang dulunya, saudaraku, mungkin suka tersinggung, suka marah. Tapi, saudaraku, ketika mulai, saudaraku, muncul buah roh, dia bisa mengendalikan diri, dia bisa menguasai diri. Yang dulunya, saudaraku, mungkin, ya, apalagi, saudaraku, dikatakan jahat. Tapi ketika, saudaraku, buah roh mulai muncul, maka hatinya mulai dipenuhi dengan segala kebaikan, motivasi yang baik dan sebagainya, saudaraku. Yang ketiga buah yang, saudaraku, muncul adalah buah jiwa-jiwa, ya, kepada kerajaan sorga. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16 sampai dengan yang ke-17, saudaraku. Ya, buah jiwa-jiwa. Kalau, saudaraku, kita tinggal, kita melekat pada pokok anggur, kita melekat pada Yesus yang adalah sumber, maka kita pasti akan punya hati yang sama seperti yang dipunyai oleh Yesus. Hati yang dipenuhi oleh belas kasihan akan jiwa-jiwa. Ketika Yesus melihat, saudaraku, begitu banyak orang, dilihat mereka seperti apa? Domba yang tidak bergembala.
Mereka begitu sangat kelaparan, mereka begitu sangat kehausan. Dan saudaraku, Yesus dipenuhi dengan belas kasihan. Dia beri makan mereka, dia beri minum mereka, dia sembuhkan mereka, dia berikan kekuatan yang baru bagi yang lemah, saudaraku. Tentunya saya mau katakan, waktu kita melekat pada Yesus yang adalah saudaraku, dia sumber, ya, dia adalah saudaraku kepala, ya, dia dikatakan sebagai sumber yang makanan buat siap kita, maka kita akan memiliki juga hati seperti dia, hati akan jiwa-jiwa. Coba cek saudaraku, apakah hatimu masih dipenuhi dengan hati akan jiwa-jiwa atau tidak? Ketika kau melihat orang saudaraku yang mereka masih belum diselamatkan, gimana hatimu? Gimana kerinduan Bapa di dalam hati setiap kita? Mari kita mau kembali miliki itu di dalam hidup setiap kita. Saudara, akibat kalau kita tidak melekat pada pokok anggur sangat jelas. Ayat yang kedua dan keenam itu sangat jelas. Itu gabungan daripada dampak bila tidak, saudaraku, melekat pada pokok anggur atau tidak melekat kepada Yesus. Yaitu dikatakan ranting itu dipotong, lalu saudaraku dikatakan dibuang, lalu menjadi kering, dan dikumpulkan orang untuk apa? Untuk dibakar. Saya percaya bahwa setiap kita tidak mau kita ada pada posisi seperti itu. Ya, dipotong, dibuang, dicampakkan ke dalam api untuk dibakar. Siapa sih yang mau seperti itu? Biarlah apa yang Tuhan telah mulai, ya, yang baik daripada siap kehidupan kita. Kita mau akhiri juga dengan apa? Dengan yang luar biasa. Tuhan yang memanggil setiap kita, dia ingin, saudaraku, dia senantiasa menolong kita untuk kita bisa mengakhiri dengan baik, ya. Dan saudaraku, yang terakhir, waktu kita tidak melekat pada pokok anggur yang benar, dikatakan bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sekalipun talenta kita, saudaraku, banyak, ya, talenta kita lebih daripada satu, bisa 2, bisa 5, bisa lebih daripada itu. Tapi kalau kita tidak melekat pada pokok anggur yang benar, saudaraku, kita tidak melekat pada Yesus yang adalah sumber dalam hidup setiap kita, saya mau katakan, di hadapan Tuhan, engkau tidak sedang berbuat sesuatu bagi dia. Walaupun di hadapan orang, saudaraku, kita multi talent, tapi saudaraku, di hadapan Tuhan, kita tidak sedang berbuat sesuatu bagi dia. Suara kita bagus di hadapan sesama, tapi di hadapan Tuhan sepertinya tidak ada suara sama sekali, saudaraku. Di hadapan sesama kita mungkin berbuat banyak, kita kerjakan ini itu, tapi di hadapan Tuhan kita sedang berdiam diri saja, tidak sedang kerjakan apa-apa. Saudara, Wahyu pasal yang ketiga, ya, berbicara mengenai apa? Kaki Dian yang diambil. Wahyu pasal 2, saudaraku, ya, kaki Dian yang diambil, saudaraku, sehingga tidak dapat berbuat apa-apa. Saya mau katakan, saudaraku, hari ini adalah kesempatan yang Tuhan kembali beri bagi setiap kita. Waktu yang Tuhan kembali beri bagi setiap kita untuk apa? Untuk kita kembali kepada firman Tuhan. Tetapkan dirimu adalah seperti, saudaraku, seperti ranting, ya, yang melekat, ya, pada pokok anggur. Pastikan dirimu adalah setiap kita pribadi-pribadi yang melekat kepada Yesus. Setiap kita, saudaraku, adalah pelayan-pelayan yang melekat kepada Yesus. Setiap kita, saudaraku, adalah anak-anak Tuhan yang melekat kepada Yesus. Setiap kita, siapapun yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, saudaraku, tetapkan kembali hatimu untuk melekat kepada Yesus, untuk terkoneksi dengan Dia, terhubung dengan Dia senantiasa. Minta Roh Kudus untuk mengingatkanmu senantiasa. Minta Roh Kudus untuk menyadarkanmu senantiasa bahwa engkau harus senantiasa, tiap-tiap saat, selalu itu melekat kepada pokok anggur, melekat kepada Yesus. Maka, saudaraku, hal-hal yang luar biasa tadi akan terjadi di dalam kehidupan kita semua, saudaraku. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat malam ini, Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kami sudah, Bapa, duduk diam di bawah kaki-Mu, Tuhan. Bila sungguh-sungguh, Tuhan, apapun yang boleh kami dengar, Roh Kudus yang menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti. Dan kami tidak hanya mengerti, tapi kami juga boleh lakukan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, Tuhan. Hari ini
Roh Kudus tolong setiap kami, tolong setiap pribadi, lepas pribadi, siapapun kami, dimanapun kami berada, di rumah siap kami masing-masing Tuhan. Bila sungguh-sungguh Tuhan kami terus disadarkan bahwa kami adalah seperti ranting yang terus melekat kepada pokok anggur. Bahwa siap kami adalah pribadi-pribadi yang senantiasa harus melekat kepada Yesus. Bahwa siap kami adalah anak-anak-Mu yang harus senantiasa melekat kepada Yesus. Bahwa siap kami adalah para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang senantiasa harus melekat kepada Yesus, yang adalah sumber bagi setiap kami Tuhan. Buat kami Tuhan hari ini sungguh-sungguh Tuhan kami boleh kembali ada pada posisi untuk kami boleh menerima semua yang daripada Engkau itu diberikan bagi setiap kami Tuhan. Itu sungguh-sungguh Tuhan dianugerahkan bagi setiap kami Tuhan. Bila hari ini setiap kami Tuhan yang lemah, yang letih lesu, yang tiada berdaya, waktu kami sungguh-sungguh menanggapi akan firman-Mu ini Bapa, untuk kami boleh kembali tinggal kepada Yesus, untuk kami kembali melekat kepada Yesus, terkoneksi dengan Dia, maka bila kekuatan Allah yang baru limpah bagi setiap kami Tuhan. Maka bila sungguh-sungguh Tuhan hari ini Bapa, akan hikmat-Mu, pengetahuan-Mu limpah bagi setiap kami, pengurapan yang baru limpah bagi setiap kami, terobosan rohani yang luar biasa terjadi bagi setiap kami Tuhan, kebangunan rohani yang luar biasa terjadi bagi setiap pribadi Tuhan. Kami percaya inilah hari-Mu bagi setiap kami, dan juga siap kami hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba percaya Tuhan bahwa hari ini firman-Mu tidak akan pernah kembali Bapa dengan sia-sia. Tapi firman Tuhan akan terus sungguh-sungguh boleh bertumbuh, boleh kami makin mengerti, dan boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba sudah berhenti berbicara. Bila Roh Kudus akan terus menyatakan isi hati Tuhan lebih lagi bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan hamba akan mengakhiri Bapa untuk memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah sungguh berkat-berkat Tuhan limpah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba kembalikan segala hormat dan kemuliaan-Nya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini, sehingga kami dapat menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan firman-Mu telah menguatkan kami. Dan kami percaya Tuhan kami akan terus teguh di dalam Engkau, tetap Tuhan setia di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan di masa-masa pandemi ini, atau sampai kapanpun juga kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah Tuhan mundur dari Engkau, tapi kami akan terus maju bersama-sama di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman bersama hamba-Mu. Kami percaya Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu di dalam setiap aktivitasnya. Di dalam keluarganya, pekerjaan yang paling Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada, kami percaya Tuhan Kau terus melindungi dan memagari jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka lakukan dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan,
Dan pendidikan mereka Tuhan Kau buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kau juga Tuhan terus memasukkan berkat bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada supaya mereka terus Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk meminta berkat dari Allah Bapa. Kinara maya rama rama sikata ramaya ramata kiara rama rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor dari kepala, kau tidak turun tapi naik. Asal firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya, mari kita bersama-sama berkata, amin.